gunung itu tidak akan melihat niat baik atau kerja keras kita. Di gunung tuh nggak ada fair atau unfair. Mereka punya keputusan sendiri. Mereka itu berbahaya bahwa kadang hidup itu nggak adil, gunung itu nggak adil. Lu mau sebagus apapun, perhitungan lu sebagus apapun, tapi itu nggak akan merubah hasil yang nanti pada akhirnya. Jadi jangan sampai kayak datang aja dulu deh spontan, rely sama temennya, padahal temennya juga rely sama lu gitu kan. Itu yang jadi Gimana di sana aja. ya, aduh itu gawat banget, itu gawat banget. Itu yang bikin evakuasi banyak banget. Oh. Halo Mbak. Halo Hans. Apa kabar? Ya Baik, ampun, alhamdulillah. akhirnya kita ketemu di sini hari ini. Makasih loh udah mau mampir ke studio kami. Makasih juga sudah diundang. Siap. Nah kita teman-teman Genevi, kawan Genevi, kita hari ini kedatangan Mbak Furki, sosok yang perjalanan naik turun. Iya, naik turun. Literally naik turun. Naik turun, naik gunung dan turun gunung. Dan juga Mbak Furki ini sekarang cukup aktif juga ya konten di dunia adventure gunung. Mbak Furki Syahroni, selamat datang di Good Talk. Terima kasih. Nah biasanya tuh kita kalau awal-awal itu Mbak, kita pengen dari Mbaknya gitu, siapa sih diri saya ini secara singkat biar mungkin kawan-kawan Genevi ini tahu gitu Mbak Furki, mungkin yang belum tahu gitu ya Mbak Furki Syahroni ini siapa gitu secara singkat, mungkin monggo. Oke. Nama saya Furki Syahroni, jadi mungkin teman-teman lebih tahu saya adalah pendaki dan konten kreator. Saya juga bikin video di YouTube, mendokumentasikan perjalanan-perjalanan saya. Dan selain itu apalagi ya, mungkin itu aja sih maksudnya yang orang dikenal saya. Tapi selain itu saya juga punya kesibukan lain selain berkonten, dan sekarang sedang melakukan 2 hal tersebut aja sih kesibukannya. Tapi awal naik gunung tuh kapan Mbak? Awal naik gunung itu sekitar 2016 ya, 2016 ya, hampir 10 tahun lalu lah. Pertama kali naik gunung. Oh tapi berarti belum di konten? Belum dikontenin, sebenarnya belum dipublish aja, tapi sudah mulai suka ngerekam, tapi belum dipublish. Mulai dipublishnya tuh saat COVID, jadi pas lagi banyak waktu luang, baru sempat dipublish. Oh, titik awalnya Mbak Furki akhirnya oke deh, gue posting nih file-file gue yang kemarin gitu. Itu saat 2020 itu kan pekerjaan juga lagi lesu, usaha juga lagi lesu. Jadi saya ambil footage saya yang sudah pernah saya rekam di tahun-tahun sebelumnya, terus iseng-iseng diedit, dijadikan cerita gitu kan. Terus posting beberapa video di YouTube waktu itu. Dan waktu itu di 2020 juga, saya habis turun dari Gunung Lawu, tiba-tiba banyak notifikasi dari YouTube. Jadi entah kenapa mungkin algoritmanya kena, jadi waktu itu kegulung-gulung algoritma viral. Nah di situ mulai gayung bersambut lah gitu. Jadi mulai dari situ kayak wah kayaknya bisa nih dijadikan passion gitu kan, maksudnya ada value lain gitu. Gitu sih. Sampai hari ini. Sampai hari ini betul. Nah, tapi aku malah justru penasaran juga gitu ya. Sebelum kayak gini nih, Mbak Furki itu apa sih? Dulu aku pekerja kantoran biasa, tapi sebelum itu juga aku dulu atlet nasional, sempat di cabang olahraga softball misalnya, tahu? Softball, tahu? Yang mirip casting. Iya, betul. Softball itu 10 tahunan, terus mulai vakum karena pekerjaan. Terus saat pekerjaan, selain pekerjaan saya nggak punya kegiatan lain. Terus akhirnya itu diajak sama teman untuk coba untuk naik gunung. Yang memang dulu saya kira naik gunung adalah wisata biasa, ternyata bukan. Terus akhirnya ketagihan sampai sekarang dan bikin konten. Gitu. Kenapa waktu itu akhirnya minat untuk naik gunung? Ya udah deh, aku ikutin kata teman gitu. Waktu dulu mungkin karena basic saya di olahraga, jadi saya suka kegiatan fisik lah, terus outdoor, terus waktu naik gunung, wah ini juga kegiatan yang menyenangkan dan ditambah view yang bagus, terus banyak kejadian-kejadian seru sama teman-teman, jadi bikin bikin pengen balik lagi, walaupun
waktu pertama kali nanjak tuh di 1 jam nanjak, wah kayaknya olahraga ini nggak cocok deh. Kenapa saya nggak kuat. Tapi ternyata pas turun pengen balik lagi. Gitu sih. Nah, tapi kan mungkin ada yang bilang juga ya kalau naik gunung itu kan bukan sekedar hobi nih. Hmm, Nah, dari Mbak pertama kali banget gitu sampai hari ini naik gunung kayak sebenarnya apa sih yang Mbak cari setiap naik gunung itu? Kalau untuk dulu awal-awal waktu masih muda ya tentu saja itu hobi ya, kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan pelepas penat lah waktu itu sekalian masih kerja. Cuman makin ke sini hal tersebut tuh berubah jadi banyak value-value lain yang saya dapat. Pertama mungkin kalau dari manusia saya seorang manusia saya bisa apa ya, mengecek limit batas diri sendiri. Kalau di olahraga kalau sebagai atlet kan ada tuh ya dia harus ngecek ulang kayak limitnya sebelah mana. Terus selain itu setelah saya ke berbagai macam daerah dalam negeri ataupun luar negeri, saya itu jadi tahu lintas batas budaya itu seperti apa. Jadi bagaimana perbatasan antara sebuah peradaban atau pemukiman lah dengan rimba. Nah itu tuh apa sih yang terjadi di sana. Jadi ilmu-ilmu kayak gitu atau info-info seperti itu yang dulu saya nggak dapat selama saya kegiatan sehari-hari, di situ saya dapat dan banyak sekali memberikan pelajaran itu. Itu sih. Sama mungkin tentang ilmu tentang atau informasi tentang ya nilai-nilai budaya, flora, fauna segala macam gitu sih. Dan jadi saya juga lebih aware dengan bahwa lingkungan itu atau alam itu tidak boleh tidak boleh dieksploitasi gitu sih. Jadi buat saya juga sendiri waktu dulu. Jadi sampai sekarang ya hal-hal itu aja yang saya cari dan ingin saya coba share apa yang saya dapatkan ke teman-teman. Oke, ke pelajaran. Boleh tahu nggak sih apa pelajaran yang mungkin paling kejam yang pernah didapat dan kebalikannya paling lembut gitu? Paling kejam dari pendakian ya. Atau yang paling gitu. Oke. Ini saya ngomong konteks pendakian bukan hanya pendakian sebagai hobi ataupun healing, tapi juga dalam konteks sport ya, mungkin kayak mountaineering. Karena mountaineering dan hiking itu kalau di luar beda, cuman kalau di kita termnya pendakian gitu, jadi disamain. Jadi mungkin saya kemarin baru dari Gunung Nepal dan gagal mencapai summit karena penyakit ketinggian AMS namanya. Dan di situ yang saya paling pelajari adalah gunung itu tidak akan melihat niat baik atau kerja keras kita. Di gunung tuh nggak ada fair atau unfair. Mereka punya keputusan sendiri. Mereka itu berbahaya. Jadi menurut saya yang Terkejam dan terkejam itu bahwa kadang hidup itu nggak adil, gunung itu nggak adil. Lu mau sebagus apapun, perhitungan lu sebagus apapun, tapi itu nggak akan merubah hasil yang nanti pada akhirnya gitu sih. Terus kalau yang terlembut, lebih ke apa ya? Kalau kita lihat dari kacamata olahraga itu kan kita cari yang paling cepat, cari yang paling jauh. Kalau di gunung tuh kita kayak terserah lu mau lambat atau enggak, lu nyampe ya bisa gitu. Gitu sih. Jadi kayak kita nggak disuruh terburu-buru lah. Gitu sih. Nah, ada juga yang bilang kayak nge-state kalau gunung tuh adalah guru. Nah, menurut Mbak gimana tuh? Apakah nyambung dengan yang statement yang sebelumnya tadi? Iya, nyambung banget. Jadi ya maksudnya selain hal tadi yang saya informasikan, banyak hal lain yang saya pelajari dari gunung. Apalagi kalau di gunung itu kata orang jadi filosofis ya. Tapi itu sebenarnya entah ini berpengaruh atau enggak. Jadi di gunung itu kan kita dites di batas nyaman kita tuh dites ya. Apalagi dalam waktu lama. Kalau misalnya jogging, lari, maraton itu dalam 2 jam, 3 jam beres sih sehari. Sedangkan di gunung misalnya saya yang berhari-hari, berminggu-minggu, atau mungkin teman-teman yang ekspedisi di Indonesia juga ada yang di atas seminggu. Itu kayak endurance-nya selalu dites, selalu di-push ke limit terakhir. Nah di situ kadang cara pikir kita, cara emosi kita menanggulangi kejadian tersebut tuh bisa beda. Dan di situ kita tahu siapa diri kita sebenarnya. Itu sih. Tapi kalau naik gunung tuh apa yang paling susah dikendaliin? Ego kah? Ambisi kan, apalagi semenjak konten-konten gunung itu muncul kan orang berambisi. Iya. Kalau ego sama orang suka melakukan sesuatu kayak ingin menunjukkan gitu ke orang lain gitu. Iya. Kalau ego sama hal tersebut kayaknya
enggak, maksudnya bagi saya bukan enggak masalah sama sekali, tapi mungkin di ambisi, karena saya dulu atlet, jadi saya harus menunjukkan sesuatu ya kalau di atlet, terus kita berkompetisi. Tapi ambisi itu saya di diremnya dengan ketakutan. Jadi kalau di gunung ada yang bilang ketakutan itu menyelamatkan kita. Jadi kalau misalnya ambisi saya gas terus nih di gunung, misalnya kayak kemarin saya waktu lagi sakit, saya walaupun udah pusing, udah kunang-kunang, saya pengen gas terus, yang penting muncak. Kalau saya tidak ada ketakutan bahwa saya akan kolaps tiba-tiba, ya saya akan gas terus dan mungkin akan terjadi hal-hal yang fatal. Tapi karena saya memiliki ketakutan, saya bisa mundur. Tentunya ketakutan dengan perhitungan. Nah, yang paling saya takutkan adalah kalau si ketakutan saya udah nggak bisa mengcounter ambisi saya. Dan itu kemarin saya belajar hal itu. Jadi saya tahu parameter baru nih. Kemarin saya kayak gini, sepusing ini, simptomnya seperti ini, harusnya nggak boleh lanjut. Oke, berarti ya itu menjadi pelajaran berikutnya. Tapi ya itu, bagi saya yang susah adalah ketika ketakutan saya itu hilang gitu. Jadi kalau masih ada rasa takut, istilahnya kalau di olahraga ekstrim tuh masih oke, lu masih bisa selamat deh. Rasa takut tuh masih ada gitu. Kalau yang udah gas terus udah bahaya gitu. Oh, nah itu apakah itu bentuk ketakutan atau kenekatan atau keberanian? Nah, menurut Mbak Furki gimana kalau dari Berani sama nekat. Kalau berani itu ketika dia memutuskan sesuatu, dia berdasarkan perhitungan-perhitungan dari knowledge yang dia tahu. Karena beda ya, misalnya dulu saya mendaki gunung, saya nggak tahu apa-apa, dengan saya sekarang mendaki gunung, saya tahu, keputusannya mungkin akan berbeda. Tapi kalau nekat, itu dia memutuskan sesuatu tanpa perhitungan, jadi hanya dengan ego. Jadi dari niatnya sih, meskipun mungkin hasil akhirnya sama-sama gagal misal. Tapi kalau misalnya nekat ya benar-benar dia nggak pakai perhitungan, gas aja dulu gitu. Sedangkan kalau ketakutan walaupun sama-sama gagal juga, tapi at least dia sudah memperhitungkan. Ketika dia gagal itu akan menjadi evaluasi. Sedangkan kalau yang dari emosi atau dari ego atau dari perasaan ingin menaklukkan sesuatu, kadang dia nggak mendapatkan pelajaran karena dia tidak tahu prosesnya, proses berpikirnya seperti apa sebelum melakukan kegiatan tersebut atau action tersebut gitu. Oke. Nah, tapi berarti apakah kenekatan itu berarti hampir mirip dengan ketakutan? Kenekatan justru menghasilkan ketakutan ketika tidak sesuai ekspektasi. Iya nggak sih? Iya. Misalnya saya nekat, kapan saya pernah nekat ya? Oke, kemarin misalnya kemarin saya nekat gitu, saya memutuskan untuk tetap lanjut ke atas dan mengabaikan simptom penyakit saya. Bagusnya mungkin saya bisa selamat, muncak dengan aman, dan turun juga dengan selamat. Tapi saya mengabaikan potensi saya kena hal yang fatal ya, maksudnya fatal itu kolaps, dan itu ketakutan akan terjadi. Gitu sih. Tapi di momen itu kenapa Pak Furki benar-benar sangat pengen sampai puncak? Apakah nyambung dengan kayak ada yang mau dibuktikan atau kalau ngebuktiin enggak sih, lebih ke mungkin intinya gini, kalau untuk ngebuktiin kayak untuk saya achieve ini, yang lain belum, saya duluan gitu, itu nggak ada. Cuman saya lebih ke memaksimalkan apa yang saya punya, source yang saya punya, artinya mungkin dari budget yang sudah saya keluarkan, energi yang teman-teman tim saya keluarkan, ataupun ilmu-ilmu yang saya dapatkan di pendakian sebelumnya. Oke, sekarang saya punya ilmu baru, bagaimana caranya berjalan di trek seperti ini, dengan tali seperti ini, saya harus coba gitu. Saya coba maksimalkan gitu kan. Mungkin yang dulu saya stop di sebuah trek karena saya nggak bisa tali yang kayak gitu, kayak gimana, saya putar balik. Tapi sekarang bisa, saya coba. Jadi saya coba semua dulu. Kalau misalnya pada titik semua perhitungan mengharuskan saya putar balik, knowledge saya nggak sampai ke sana nih. Jadi saya akan putar balik. Sedangkan kalau misalnya untuk menunjukkan sesuatu, lebih ke saya anggap mountaineering itu sport. Jadi kalau atlet itu kan harus bergerak ke arah yang lebih baik daripada istilahnya indikator dia sebelumnya. Jadi lebih ke itu aja sih. Jadi saya ngecek di ekspedisi kali ini apa yang better dari sebelumnya dan apa yang harus dievaluasi gitu. Gitu aja sih, bukan
pembuktian, tapi lebih ke ngecek Iya, aja iya. gitu. Oh, Growth aja gitu, berkembang aja. ya sambil knowledge kayak gitu Ya, ya. betul betul. Tapi kalau tiba-tiba ada muncul pertanyaan, sebenarnya naik gunung murah apa mahal sih? Gitu? Eh, kita punya di olahraga ini, pendakian ya, baik di Indonesia atau di luar negeri, kita punya pilihan mau yang murah atau yang benar-benar mau ekstrim dan mahal. Beda sama pendakian yang memang harus langsung dengan gear mahal kayak Iya, ya kayak balap gitu kan, benar-benar harus mahal. Kalau iya. di gunung kita punya banyak pilihan, jadi mau murah atau mahal itu kita bisa milih. Untungnya kita bisa milih gitu. Nah, aku mau mulai masuk coba ke industri. Kan sekarang Oke, pendakian itu juga jadi industri ya, ya kayak ya betul. jadi ada paket yang Oke, luxury paket kayak luxury gitu-gitu betul. kan. Yang tinggal bawa baju doang, terus juga mulai dari gear, terus kompetisi kayak gitu-gitu. Nah, kalau menurut Mbak Furki nih, industri pendakian sekarang tuh sehatkah atau malah memunculkan atau kehilangan esensi jadinya sekarang? Eh, ke arah mananya sebenarnya masih naik turun ya. Cuman yang terjadi sekarang adalah dulu pendakian itu eksklusif, jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Sedangkan sekarang sudah lebih inklusif, jadinya orang-orang yang eh, baru tahu juga bisa melakukannya, namun dengan ada tetap ada effort juga. Nah, yang bikin beda mungkin zaman dulu orang lebih esensi karena sebelum melakukan pendakian mereka tuh harus melakukan serangkaian prosedur dulu kayak A sampai Z gitu, kayak harus tahu navigasi, harus tahu bagaimana manage sampahnya di atas seperti apa segala macam. Pokoknya dari A sampai Z baru mereka naik gunung. Jadi mereka kayak itu esensi naik gunung gitu. Harus dua-duanya selamat, manusianya selamat, alam juga selamat. Tapi sekarang karena lebih broad, lebih banyak yang bisa akses tanpa harus melakukan A sampai Z itu mungkin kayak cuma 1-2 aja. Mereka hanya ingin melakukan hiking ringan, itu ada dampak lain. Jadi kayak membeludaknya pendaki, efek sampingnya juga ya mungkin sampah atau apa namanya eh, tergerus hutannya segala macam. Jadi kalau esensinya bukan mulai kehilangan esensi kali ya. Sekarang lebih banyak pilihan. Jadi ada juga pendakian gunung yang memang sudah didesain untuk hiking saja. Tapi yang kayak Oke. cuman jalan ke atas kita nggak usah bawa tas itu ya memang ada untuk wisata. Tapi ada juga yang mau belajar dulu A sampai Z-nya juga silahkan. Itu sih. Jadi kayak ini tergantung kemana pemahaman kita bahwa ini banyak pilihan di sini gitu. Jadi lo mau milih yang mana gitu. Kamu mau memilih yang mana. Gitu sih. Oke, dengan adanya trennya sekarang, berarti apakah ini kayak merusak karakter pendakian di generasi baru atau justru membuka akses yang dulunya tertutup? Dua-duanya. Jadi karena benernya ini sekarang lebih inklusif, tapi juga kita ya ini menjadi PR juga bahwa kita harus tetap mengedukasi atau menyebarkan bahwa pendakian itu banyak efek sampingnya. Selain efek baiknya juga banyak, tapi efek sampingnya juga ada. Jadi kita harus berhati-hati di situ. Jadi pendakian sekarang tuh kan hype-nya naik ya. Cus gitu kan. Sangat. Entah karena apapun estetikanya atau Ya. apapun. Tapi knowledge yang disebarkan tuh grafiknya nggak sejalan Oke. dengan hype-nya gitu. Nah ini yang jadi PR kita semua dari berbagai kalangan untuk menyamakan grafik ini gitu. Dan terus ya diharapkan ke depannya sih orang-orang sadar akan hal itu. Gitu. Oke. Nah, kan berarti sekarang juga mulai nih pergeseran wisata alam gitu. Oke. Apakah eh, Mbak Furki ini melihatnya menjadi apa ya bagian dari industri besar pariwisata? Kedepannya mungkin karena kalau saya lihat trennya itu sangat banyak ya, maksudnya Ya, mulai orang masif. melakukan di industri ini, Hmm. tinggal kita harus aware sampai kapan industri ini tetap akan dalam quote unquote aman, Ya. tidak sampai mengeksploitasi si destinasi tersebut gitu sih. Dengan proyeksi pariwisata berkelanjutan yang tumbuh pesat, nah Mbak Furki ini ngelihatnya sebagai pendaki ini melihat peran konten creator dalam mendorong
ekosistem ekowisata yang ramah alam itu gimana? Tentu saja dengan di sosial media yang begitu cepatnya ya, informasi yang begitu cepatnya tersebar, content creator itu mempunyai berpotensi punya andil besar untuk menyebarkan knowledge yang tadi, yang grafiknya masih di bawah hype-nya. Tapi juga dengan cara yang kreatif. Jadi sekarang kan orang-orang mau buka sosial media pasti untuk entertain, bukan hanya edukasi. Ada yang untuk edukasi, tapi pasti kalau nggak sengaja pasti dia ingin entertain. Jadi edukasi yang harus kita lakukan sebagai content creator, maksudnya bagi saya, bagaimana kita meng-create atau mengkreativitaskan si edukasi itu dalam bentuk entertain. Ya entah edukasi tipis-tipis atau mungkin kolaborasi seperti apa. Jadi lebih ke jangan sampai intinya adalah bagaimana si orang-orang yang baru naik gunung ini paham apa yang kita sampaikan gitu sih, dan kayak memanage sampah dengan baik. Terus bahwa ke alam itu ya yang jangan fail bukan manusianya saja tapi alamnya juga jangan kita failkan gitu. Jangan sampai punya efek samping ke alam. Terus kita harus menghormati aturan setempat. Biasanya tuh kalau gunung-gunung kalau dia sudah menerapkan kuota, jadi pendaki yang datang perharinya juga nggak terlalu banyak sehingga dampak atau damage-nya ke lokasi juga nggak terlalu besar. Kayak gitu sih. Itu yang harus aware semua orang gitu. Cuman itu jarang diekspos. Nah, apa yang Mbak Furki mau sampaikan ke orang yang mungkin baru mau memulai meng-create konten yang tadi Mbak Furki sampaikan? Oke, kita punya penonton itu dari berbagai generasi dan berbagai umur. Maksudnya aware akan hal tersebut. Jadi edukasi yang kita berikan itu tidak hanya biar ditonton anak-anak, biar ditonton orang tua, enggak. Tapi kalau bisa bagaimana cara kreatif kita mengemas itu dengan baik sehingga mudah diterima dengan khalayak yang lebih ramai gitu, lebih luas. Karena jujur saja karena balik lagi orang lihat sosial media itu untuk entertain, bukan untuk sengaja untuk lihat edukasi. Apalagi sekarang attention span anak-anak zaman sekarang sudah sangat kecil, jadi benar-benar sulit dan kita bersaing dengan dengan konten-konten lain yang lebih entertain. Nah itu sih. Jadi kita harus aware ke sana juga, mikirin ke sana juga. As an educated content creator, education content creator, Mbak Furki gimana untuk kayak keluar dari tantangan attention span tadi? Kalau di long form video ya, jadi kalau di long form video itu kita punya banyak scene nih. Nah di tiap scene itu jangan sampai istilahnya kalau istilah konten tuh hooknya jangan sampai lepas gitu. Jadi tiap scene nyambung gitu, dan istilah pendakian itu pasti kadang asing di mata orang awam. Karena yang nonton konten kita tuh kan nggak hanya pendaki ya. Mungkin kayak 70%-nya mungkin nggak pernah naik gunung, hanya pengen tahu apa sih yang ada di pendakian, dan itu bagus, artinya mereka nggak ke gunung tapi mereka tahu tentang alam gitu. Dan kita harus menyederhanakan istilah-istilah tersebut. Misal, misalnya kita bikin tenda. Kita harus pasang tendanya, pasaknya dengan baik. Kalau nggak baik nanti tendanya terbang atau gimana. Orang belum tentu tahu pasak itu apa sih gitu. Jadi kita harus jelaskan lagi bahwa pasak ini adalah tiang yang menancap untuk membuat tenda lebih kuat segala macam. Jadi lebih ke ketika kita membuat konten, coba lihat dari kacamata orang awam gitu. Gitu aja sih. Karena sebenarnya walaupun itu konten pendakian, saya harap bisa ditonton juga oleh yang non pendaki dalam rangka yaitu mengenalkan alam, bisa lebih aware dengan alam gitu sih. Tapi ada nggak tantangan lain selain attention span untuk? Selain attention span, ini kadang yang lebih rame adalah konten-konten yang estetika, yang gaya. Sebenarnya itu fine-fine aja. Tapi sekarang kalau dilihat dari subjektif saya, konten seperti itu kayak udah 60%, 70% daripada konten-konten yang benar-benar menginfokan apa adanya di gunung. Sisi baiknya, sisi buruknya, apa yang terjadi di gunung. Kalau yang 60%-nya mungkin udah kayak lebih, ya udah estetik aja. Jadi orang nggak tahu
itu dia ke situ gimana ya, apa fisik dia kayak gimana, jadi kayak dia nganggap, "Ah, itu seumur gue kayaknya bisa deh," padahal dia ternyata atlet gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi ada Hmm, seperti itunya yang harus diajarkan ke teman-teman yang baru mau naik gunung, oke. gitu sih. Nah, tapi kalau misalnya ada statement gunung itu identik dengan maskulinitas atau maksudnya laki-laki gitu ya, Mhm. Menurut Mbak Furki gimana? Kalau secara statistik sih pasti ya, Hmm. laki-laki lebih banyak melakukan kegiatan di bidang ini, dan saya sih pengennya berharap ke depannya, stigma itu nggak ada, jadi ini bisa Hmm. dilakukan siapapun. Sebenarnya, eee, perbedaan laki-laki dan perempuan itu kan hanya beda di fisikal, Ya. sama mungkin domino efeknya ya. Hmm. Tapi ada beberapa hal di pendakian yang sebenarnya hal tersebut nggak nggak, harus saklek amat gitu. Kayak misalnya perempuan, oke misalnya laki-laki bisa tektok nih, gunung apa ya, misalnya Merbabu, Ya. laki-laki bisa tektok. Sebenarnya perempuan juga bisa naik gunung Merbabu, tapi mungkin camping dulu, jadi sesuai dengan, apa namanya, kemampuannya dia. Dan itu sebenarnya sah-sah saja, maksudnya pendakian untuk siapa saja bisa, gitu. Asal kita tahu kemampuan kita, bisa nggak nih dalam 2 hari, kalau nggak bisa ya udah 3 hari, ya udah 4 hari, sebenarnya it's okay, gitu sih. Hmm. Nah, kalau dari Mbak Furki tersendiri ada tantangan tersendiri nggak sih pas masuk ke dunia ini karena mungkin Awal-awal, Heeh, kayak ya ini untuk laki-laki atau awal-awal awal-awal sih mungkin lebih ke Mhm. informasi-informasi kayak atau edukasi atau pelajaran-pelajaran yang ada, dari komunitas gitu ya, itu hanya laki-laki semua yang datang. Sebenarnya perempuan juga boleh, cuman kayak rasa ada ketakutan, kok nggak ada temennya gitu Hmm. kan. Terus atau misalnya ketika mau ikut, apa sih namanya kalau zaman sekarang tuh, nanjak bareng ya? Oh ini, Open trip. Serkos Serkos, Oh, dulu belum heeh. zaman outward Serkos, terus kok laki-laki semua kok rada takut ya gitu. Jadi kayak perempuannya nggak ada sedikit gitu. Itu sih yang awal-awal. Terus juga mungkin dari gear, dulu itu belum ada kayak gear yang khusus, perempuan. Gear itu kayak misalnya celana trekking dulu, ya udah itu kayak buat cowok banyaknya. Sekarang sudah banyak brand-brand lokal ataupun brand, internasional yang ada women series dan itu menurut saya bagus gitu. Walaupun tetap statistiknya tetap lebih banyak Mhm, cowok gitu. mhm. Tapi untuk sekarang mengarah ke yang lebih baik lah, lebih banyak pendaki perempuan juga yang melakukan kegiatan ini. Nah Kak, apa pesan atau yang apa ya balik kayak tadi gitu ya, kalau misalnya ada perempuan nih yang Hmm, baru mau mulai, apa yang hmm. menurut Mbak Furki harus dilakukan? Hmm, sebenarnya kalau dari secara umum Mhm. 90% sama sih kayak apa yang harus cowok lakukan, kayak Ya. mencari data destinasi, Mhm. ngecek compare apakah gunungnya, pendakian di gunung nanti akan sesuai dengan kemampuan kita, terus, belajar tentang manajemennya atau mungkin kalau kalau yang ingin naik gunungnya versi wisata ya, maksudnya yang sudah di-guide segala macam itu berarti tinggal ngecek kemampuan fisik dia bisa nggak, terus bagaimana dia mempersiapkan layering-nya atau jaketnya lah mungkin, itu seperti apa. Itu sama aja cowok sama cewek, jadi nggak ada perbedaan mungkin, dari fisik aja ya, maksudnya Mhm. ngecek ngecek kemampuan berarti. Tapi kalau ada satu hal mungkin lebih ke ada cewek yang pengennya kan harus ada temennya ya, ya kan? Nah itu, suka ada komunitas-komunitas yang melakukan, pendakian bersama yang ada cewek-ceweknya aja gitu. Oke. Jadi lebih ke itu sih cari di internet terus Mhm. bisa atau mungkin ikut komunitas dulu, biasanya di sana akan saling bertemu gitu. Mmm. Atau misalnya nggak punya ini banget, nggak punya akses ke komunitas tersebut, bisa hire Oke. guide personal ataupun ya cari guide yang cewek gitu. Walaupun Mhm. sekarang masih jarang ya di Indonesia, tapi ada, cari gitu. Tapi apakah kultur ini tuh sebenarnya udah inklusif untuk perempuan atau belum? Mmm, ke arah yang lebih baik, ke arah yang Mhm, lebih mhm. inklusif, tapi belum masif. Menurut saya Mmm. sih seperti itu. Nah, kira-kira menurut Mbak Furkin yang sudah berpengalaman itu Hmm. apa sih yang kiranya mungkin yang bisa teman-teman yang sehobi atau se 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 apa namanya?
yang seminat bareng lah gitu, Oke. agar ini kita tuh bisa inklusif gitu, dan agar perempuannya juga oke kalau perempuan juga bisa ikutan gitu. Oke. Kayak ini nggak secara laki-laki doang kok gitu. Mungkin dulu waktu saya awal-awal, saya nggak punya role model perempuan di pendakian sama sekali, dan itu membuat saya agak hati-hati dalam, oh ini bisa nggak ya, gunung ini bisa nggak ya cewek? Karena saya nggak tahu contohnya cewek naik gunung itu gimana sih, gitu, nggak tahu. Tapi sekarang sudah banyak eh, perempuan-perempuan juga yang melakukan pendakian, baik luar negeri ataupun dalam negeri, yang semoga bisa menjadi istilahnya apa ya? Wah, dia juga bisa, kayaknya gue juga bisa. Atau selain itu, selain role model juga mungkin di setiap pendakian atau mungkin bisa di setting. Jadi coba perempuan untuk nge-lead tim tersebut. Karena kalau untuk lead itu kan butuh kemampuannya, maksudnya di luar fisikal ya, kayak manajemennya, cara berpikirnya, cara menanggulangi timnya, itu bisa dilakukan cewek atau cowok. Nah, itu jarang saya lihat. Jadi kayak mempersilahkan perempuan untuk melakukan hal tersebut. Atau mungkin kalau buat apa ya, yang lebih applicable buat teman-teman nih, misalnya naik gunung bareng cewek-cewek, itu coba persilahkan mereka yang biasanya mungkin nggak pernah bikin tenda, tapi disuruh bikin tenda. Bukan untuk nyuruh karena malas, tapi lebih ke biarkan perempuan juga belajar sesuatu dari trip tersebut atau pendakian tersebut. Gitu sih. Itu yang lebih applicable mungkin yang sering dilakukan anak-anak zaman sekarang atau teman-teman. Gitu sih. Kalau misalnya ada salah satu perempuan di luar sana merole modelkan Mbak Murgi Syahrul nih, apa yang Mbak ingin sampaikan? Kalau saya sendiri nggak apa ya, kadang saya saat membuat konten, saya nggak memposisikan saya sebagai pria atau wanita. Jadi POV saya adalah orang awam mau lihat video saya, jadi saya meng-create video tersebut untuk dilihat secara umum. Kalau untuk merole modelkan ya silahkan, tapi tetap ambil yang baiknya, jangan yang buruknya. Karena kalau di saya berkonten, misalnya saya melakukan kesalahan, saya post. Saya melakukan achievement, saya post. Saya melakukan istilahnya lucu, kebodohan juga saya post. Jadi saya transparan. Kenapa? Karena dari dulu saya pengen memperlihatkan bahwa Furki yang dulu sama Furki yang sekarang itu ada proses belajar, gitu. Ada proses belajar. Teman-teman dulu yang follow saya yang dari awal pasti tahu saya bagaimana. Saya juga pernah nyasar di gunung gara-gara nggak punya peta, zaman itu nggak ngerti waktu itu. Jadi saya posting. Dan itu silahkan, tapi balik lagi, kegagalan saya semoga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sehingga tidak terjadi. Terus yang baiknya juga, maksudnya silahkan diadaptasi. Tapi saya selalu disclaimer, tiap orang berbeda, fisikal berbeda, knowledge dan basic ekosistem juga berbeda. Tolong aware juga dengan hal tersebut, gitu sih. Oke, wow. Nah, sebelum ke selanjutnya aku pengen ini sih, unik apa pengalaman yang paling unik yang pernah temuin selain nyasar tadi apa Mbak? Selain nyasar, pengalaman unik Dalam konteks apapun. dalam konteks apapun, biasanya kalau lucu horor ya. Kalau horor lucu. Kalau horor lucu. Apa ya waktu dulu? Kalau yang unik, saya kebanyakan fokusnya di apa yang saya rasakan sih. Jadi kayak kalau yang lucu kadang saya filter dulu. Takutnya salah tangkap. Tunggu dulu, saya ingat-ingat dulu. Yang paling nyantol nih pengalamannya gitu. Kalau yang paling nyantol sih yang kemarin itu, yang di Annapurna 4. Itu yang apa namanya, paling memorable lah ya. Paling memorable. Jadi kenapa memorable? Mungkin yang ini aja kali ya. Memorable. Boleh. Jadi saya itu hire 2 guide untuk menuju puncaknya. Terus ketika istilahnya setengah ke puncak, 1 guide sakit, sama mungkin sakitnya sama saya, altitude sickness, penyakit ketinggian, dia turun. Kalau dia turun, artinya load yang dibawa 2 guide, jadi ke 1 orang, ya kan. Sedangkan load saya sendiri kadang dititip ke mereka gitu sebagian. Jadi saya nggak mungkin nitip load saya sendiri ke mereka, ke 1 orang ini kan. Saya kasihan banget, dia udah bawa 30 kiloan.
Just info, kalau pendaki biasanya nyamannya itu bawa di bawah 15 kilo. Oke. Dan itu yang saya bawa tuh udah 19 kiloan. Yang guide bawa mungkin udah 30-an. Kayak udah nggak mungkin. Nah waktu itu saya udah kena pusing yang simptom AMS. Walaupun saya belum ngeh kalau itu simptom AMS karena ada apa ya, kayak oh ini kayaknya demam biasa. Ya. Jadi saya harus waktu itu si treknya itu udah bukan landai tapi kayak tebing tapi salju. Nah saya harus bawa beban saya sendiri di trek yang begitu terjalnya dan sedingin itu. Dan itu pengalaman yang semoga nggak akan keulang sih, kayak oh itu capek banget. Itu saya sampai saking kan pusing ya, Ya. maksudnya sambil kunang-kunang gitu. Saya sambil aduh ini apa udahan aja ya. Maksudnya itu kan kadang orang shifting ya dari kayak nganggap itu hal yang lucu sama atau hal yang serius gitu. Ini kayak apa udahan aja ya, udah nggak seru, udah tinggal berdua. Terus di atas udah nggak ada orang karena kami tim pertama waktu itu. Oke. Jadi kayak kita harus buka jalur. Kayaknya udah nggak seru deh. Udah nggak ada enjoy-nya sama sekali. Ini kayak cuman tinggal olahraganya aja gitu kan. Jadi kayak apa balik ya. Tapi ya akhirnya kita lanjut gitu. Tapi sambil kayak aduh udah lama, itu yang harusnya estimasi nyampe 3 jam itu sampai 8 jam aja. Wow. Tapi emang itu udah kemampuan tubuh saya sudah menurun drastis sebelum dievakuasi. Gitu sih. Lucu banget. Oh, nah tadi kan Mbak Furki nyebut salah satu penyakit gitu. Mungkin biar kawan-kawan Genevi tahu juga nih, istilah-istilah itu ada apa aja sih Mbak yang mungkin yang common gitu ya? Penyakit yang sering terjadi sama pendaki di mountaineering ya, yang high altitude, itu namanya ada AMS, itu singkatannya dari acute mountain sickness. Jadi itu ketidakmampuan tubuh manusia beradaptasi di oksigen yang tipis. Jadi ilustrasinya kalau kita misalnya di sea level ini saturasi oksigen kita 100 ya, waktu dulu zaman Covid kan suka dites 100. Nah kalau di gunung itu bisa sampai 70 lah standarnya. Kalau di bawah 70 itu sudah harus turun. Nah 70 itu di ketinggian 6.000 meter itu masih oke, jadi itu masih normal, jadi memang wajar. Nah tapi ada tubuh manusia yang tidak bisa menyesuaikan hal tersebut gitu. Nah sebenarnya bisa nggak sih manusia menyesuaikan dengan kondisi oksigen yang seperti itu? Bisa, namanya ada prosedur aklimatisasi. Tapi balik lagi, AMS itu menyerangnya random. Mau yang strong, kadang dia kena. Kadang Sherpa atau guide di Nepal pun kadang kena. Jadi kadang dia sudah beraklimatisasi atau proses penyesuaian itu dengan baik, tapi tetap kena, itu sangat sering terjadi. Nah, yang saya alami kemarin adalah AMS. Nah, AMS itu efeknya si oksigen itu menyerang 2 titik, otak dan paru-paru. Sebenarnya salah satunya ya, atau mungkin keduanya juga bisa, saya belum tahu. Tapi yang kemarin ke saya adalah yang otak. Itu namanya HC. Jadi kayak AMS, ada HC ke otak, sama satu lagi HP. Jadi kalau HC itu high altitude cerebral edema, kalau yang HP, yang paru-paru, high altitude pulmonary, paru-paru edema. Jadi bedanya itu. Kalau yang paru-paru itu dia simptomnya memburuk tuh berangsur-angsur. Jadi orang makin kerasa tuh kalau dia kena AMS atau HEP. Jadi dia bisa memutuskan rentang memutuskan untuk turun tuh kayak bisa langsung turun gitu. Sedangkan kalau HC misalnya dia terus memaksakan karena nggak sadar gitu, dia bisa langsung kolaps detik itu juga. Itu yang bikin HC lebih berbahaya. Cuman secara umum biasanya orang nyebut itu AMS aja. Gitu. AMS. Cuman kalau simptomnya berbeda. Biasanya kalau HP itu kalau nafas dia kayak ada air di dalam paru-parunya. Tapi kalau HC biasanya bengkak si mukanya karena ketidakmampuan si otaknya untuk oksigennya kurang. Nah kemarin saya sudah sampai bengkak waktu itu. Jadi kayak aduh kayaknya turun dah. Ini kayaknya takutnya tiba-tiba kolaps, kasihan guide saya harus nyeret. Oke. Nah tapi pernah gak sih Mbak ngerasa kayak mendaki nih bukan tentang gunung gitu, tapi udah tentang ngadepin diri sendiri? Sering sih. Karena balik lagi kalau bagi saya di mountaineering ya, saya nganggapnya itu sudah sebagai sport atau olahraga. Jadi ketika
saya ada di kondisi ekstrim atau limit, yang saya perhatikan dengan segenap hati hanya kalkulasi badan saya gitu, dan kalkulasi resiko-resiko lain. Dan di titik ekstrim manusia, dia balik lagi ke awal, dia akan mengerti respon tubuhnya. Bagi orang yang aware, itu bisa jadi pelajaran banget. Oke, pas kondisi itu gue emosian nih, berarti nextnya jangan. Pas kondisi itu gue memilih sesuatu secara tidak rasional, berarti gue berikutnya jangan. Dan itu saya jadi mengenal diri saya sendiri, dan parameter-parameter itu akan saya gunakan di next pendakian seperti itu. Oke. Nah, apa pesan yang ingin Mbak Purki sampaikan ke orang yang mungkin dia ini udah pengen banget naik ke gunung A, B, C, tapi mungkin aja dia belum aware sama dirinya. Jadi mungkin merasa kayak, oh gue nih bisa gitu. Ternyata mungkin aja pas dicoba tiba-tiba entah kolaps atau mungkin AMS atau penyakit yang biasa dialami. Itu pertanyaan bagus. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk pertama kali mendaki gunung, itu jangan dilihat dari gue kesana berapa jam sih. Jadi dia meng-compare si gunung tersebut dengan orang lain. Jadi harusnya yang harus dia lakukan adalah cek gunungnya. Nah, apa aja sih yang dicek gitu kan, pusing gitu kan. Nah, itu pertama teman-teman bisa cek durasi jarak. Itu udah banyak sih di internet. Cari aja jarak, misalnya Gunung Merbabu via Selo misalnya. Itu udah ada jarak dari base camp-nya ke puncaknya, balik lagi itu berapa kilometer. Misalnya Gunung Gede itu jaraknya 20 kilometer pulang pergi gitu. Nah, dia bisa nggak, dia pernah melakukan kegiatan fisik 20 kilometer nggak? Itu aja sih. Dan satu lagi selain jarak itu ada elevasi gain. Elevasi gain itu kenaikan ya, total kenaikan. Itu bisa dicek. Misalnya Gunung Gede itu total kenaikannya 1.500 meter. Nah, itu dia pernah nggak melakukan kegiatan seperti itu. Jadi ketika dia sudah menjadikan sebuah destinasi goals-nya, misalnya pertama kali pengen ke Gunung Gede nih, ya latihannya bisa hiking yang mirip-mirip dengan kondisi gunung yang dia inginkan gitu. Jadi misalnya sekarang kan banyaknya hiking trail di Sentul, betul. atau hiking trail di mana di kaki Gunung Puncak. Salak atau di mana di puncak. Itu bisa dijadikan latihan. Itu dari sisi fisik. Terus misalnya kita dari arah sisi logistik atau makanan ya. Di gunung itu kita akses makanan seperti apa sih? Apakah ada warung? Apakah misalnya harus manage sendiri? Kalau misalnya harus manage sendiri ya itu ada perhitungannya lagi, tapi kalau belum bisa berarti ya harus cari teman yang bisa atau bisa hire tour operator atau misalnya porter gitu yang bisa ngurusin gitu sih. Jadi lebih ke bayangkan dulu kalian di sana dan coba sambung-sambungkan missing link yang kalian belum tahu gitu. Jadi jangan sampai kayak datang aja dulu deh spontan, rely sama temennya, padahal temennya juga rely sama lu gitu kan. Itu yang jadi gimana di sana aja. Ya, aduh itu gawat banget. Itu yang bikin evakuasi banyak banget. Oh, oke. Nah, tapi dengan hype-nya sekarang, pernah ini nggak sih Mbak kayak mungkin rasa khawatir jadi over tourism gitu? Ada banget. Itu yang tadi kata saya, kalau misalnya terjadi over tourism, wah itu kayaknya harus ditutup lah istilahnya destinasi tersebut. Sekarang ada beberapa destinasi untuk gunung ya di Indonesia yang udah membludak banget. Sebenarnya kelihatan dari video-video viral sampahnya, mungkin di Rinjani atau di Gunung Gede juga sempat. Dan itu udah terlalu over, dan ada chance gunung-gunung lain juga seperti itu. Jadi gimana caranya? Ya menanggulanginya ya harus dari berbagai pihak. Kalau dari saya mungkin content creator atau mungkin yang sering bersinggungan dengan teman-teman di trek, ya harus terus mengedukasi. Cuman kalau mungkin dari guide, ya walaupun selain mengantar tamunya, tolong juga diberi edukasi. Atau mungkin dari pihak yang mengeluarkan permit ya, mungkin Taman Nasional ataupun warga lokal ataupun
yang bertanggung jawab itu bisa melakukan peraturan memberi kuota di gunungnya atau pengecekan sampah segala macam gitu sih. Untuk sekarang yang sering viral aja tuh yang banyak sampahnya. Ya. Tapi semoga kedepannya lebih turun lah. Ini juga sudah ada beberapa gunung yang sampahnya itu dicek di awal. Jadi misalnya kita buat ciki, misalnya ciki banyak gitu, 3. Turunnya juga harus 3 lagi dan itu dicek. Oh. Jadi sekarang banyak banget teman-teman di base camp juga di beberapa gunung itu melakukan hal seperti itu. Jadi ya kita sekarang masih trial and error bagaimana mengurangi dampak jelek dari overtourism. Gitu sih. Edukasi dan kolaborasi itu Betul. kuncinya ya. Dan tegas juga terhadap peraturan. Karena di sana juga gitu, di luar juga gitu. Oke. Nah, Mbak Furki, aku penasaran. Kalau misalnya nanti tiba-tiba, ya mungkin misalnya udah deh, berarti udah cukup nih dengan mendaki gitu. Apa yang, identitas apa yang pengen Mbak Furki ini, ibaratnya legasinya nih. Gitu. Wis, legacy. Legasi yang ditinggalkan gitu. Legacy, sebenarnya saya nggak terlalu ingin diingat Furkinya gitu ya, sebagai orangnya, tapi lebih ke nilai-nilai apa yang saya share selama ini, pembelajarannya, ataupun bahkan informasi-informasinya. Dan semoga misalnya saya sudah tidak mendaki pun, platform saya masih bisa dijadikan wadah untuk hal tersebut, entah mungkin nyuruh orang yang naik gitu, tapi lu harus dengan gaya ini ya, harus tetap edukatif segala macam gitu. Itu sih lebih ke apa yang saya pelajari naik turunnya, semoga bisa diterapkan juga atau yang baiknya ditangkap juga sama teman-teman gitu sih. Nah, Gitu kalau misalnya udah nggak ngedaki, kepikiran nggak Mbak Furki mau ngapain? Nggak ngedaki, Atau balik lagi ke softball gitu mungkin? kalau nggak ngedaki mungkin kan saya sambil konten nih, sambil bikin video. Ya mungkin kalau misalnya fisik saya sudah tidak mampu lagi mendaki dan ini kayaknya udah nggak kuat nih mendaki. Mungkin saya akan lebih fokus ke area kontennya atau membuat videonya atau mungkin ya di area itu sih diajak membuat dokumenter atau apa itu sih. Oke. Apa ke visualnya ya? Betul visual. Nah, Mbak Furki, apa hal mungkin paling manusiawi yang ingin Mbak sampaikan tentang gunung yang mungkin orang jarang nih yang dengerin atau yang mau dengerin? Ketika kita ada di gunung itu rasa syukur tuh sangat besar sekali. Jadi hal-hal kecil itu menjadi sangat besar di sana. Jadi kita kasih contoh aja, ketika saya mendaki sama teman-teman dan ketika sampai ke puncak, itu kita ada kebiasaan, tahu ini nggak? Kaleng buah kaleng. Ya, Buah kaleng yang isinya macam-macam gitu. ya benar. Nah kita tuh makan itu di puncak, artinya kayak berhasil dan di atas itu seger banget gitu. Kan panas kan pasti di puncak dan kita habis berkegiatan, berkeringat, itu tuh segernya minta ampun dan kan digilir tuh. Jadi ya udah kita kayak nunggu kegiliran kita, jadi kayak bener-bener appreciate terus bareng teman-teman. Nah terus waktu itu pertama kali saya nyobain, enak banget nih buahnya gitu kan. Nah terus saya pas turun, beli buat di rumah gitu kan. Terus sampai turun, saya langsung beli 2 buat di stok kan di rumah. Terus waktu lagi kerja itu kan sampai buka laptop, saya buka tuh kalengnya, terus saya makan. Kok biasa aja rasanya, padahal brandnya sama nih. Jadi bahwa rasa syukur itu bisa kita shifting, maksudnya kita harus mensyukuri hal-hal tersebut juga gitu. Gitu sih, itu pelajaran saya di gunung, ya rasa syukur. Nah berarti sekarang Mbak Furki ini mendaki masih sambil kerja juga? Masih sambil kerja juga. Nah mungkin ya sebelum ke pertanyaan terakhir, gimana sih manage waktu itu gitu? Waktunya, apalagi ngonten juga gitu, betul. harus edit video. Sebenarnya kalau dilihat schedule saya itu kayak benar-benar ngaclok banget. Jadi kalau ada waktu senggang ya saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Terus karena kerja saya ada tim di pekerjaan. Jadi saya mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan saya ke mereka. Dan kalau misalnya ketika saya ekspedisi,
kayak udah ada, kalau misalnya ini terjadi, ini yang harus dilakukan. Kalau ini terjadi, ini harus dilakukan. Oke. Dan saya juga ekspedisi punya telepon satelit, jadi kalau ada hal urgent, saya yang harus handle, jadi saya yang konfirmasi atau saya yang kontrol. Tapi kalau misalnya saya lagi di sini gitu ya, lagi nggak di gunung, ya saya sambil ngontrol, Masih. sambil mengerjakan ya editing, terus apa namanya, koordinasi dengan brand apa segala macam gitu sih. Jadi lebih ke ketika nggak di gunung, saya ngadep laptop, ya itu semuanya, kadang dari kerjaan masuk, kadang dari siapa, tapi basicnya adalah ngedit gitu. Oke. Ngedit, terus tapi kalau ada kerjaan ya saya terima, saya feedback, terus kalau ada dari kerjaan lain juga saya feedback gitu sih. Oke. Nah, mungkin kan 5 tahun terakhir atau 7 tahun terakhir nih kan udah mulai muncul narasi Indonesia Emas Oke. 2045 nih. Nah, menurut Mbak Furki di 2045 gimana sih? Dan mungkin gimana nih cara kita ke sana agar menjadi benar-benar Indonesia Emas? Ini dalam luang lingkup, Apapun. oh apapun. Boleh apapun, lalu misalnya Mbak Furki mau jawab 2 versi gitu, Nah. apapun dan versi background Mbak Furki atau mungkin yang background Mbak Furki doang juga boleh. Kalau dari sisi yang saya ini dulu ya, Ya, mungkin dari geluti, sisi tourism atau lingkungan, kalau yang saya lihat dengan semakin hype-nya pendakian atau olahraga luar ruang, orang jadi kenal dengan alam, orang jadi menghargai apa namanya, bahwa oh ternyata ini yang bikin rusak ya, oh ternyata hal-hal kecil ini ya yang bikin rusak. Orang jadi aware itu, dan banyak kayak kalau ada yang viral, ini misalnya digusur atau apa, itu masyarakat udah bisa aware akan hal itu dan itu hal yang bagus. Nah di 2045 hal tersebut akan makin ke arah yang lebih baik. Itu sih saya semoga ya. Tapi di balik itu, hype-nya juga ada sisi di mana itu over tourism. Oke. Kalau tidak dibarengi dengan edukasi, knowledge-nya juga. Nah, yang itu yang akan jadi PR seluruh pihak sih. Itu kalau di bagian pendakian atau olahraga luar ruangan. Kalau secara umum, apa ya, kalau saya lihat sekarang udah banyak banget orang pindah keluarga negaraan. Itu kayaknya nanti 2045 akan lebih sedikit. Apalagi makin banyak grafik pernikahan tuh kan? Iya, benar. Kayaknya akan makin lebih. Anak juga. Iya, makin sedikit dan ya semoga SDM-nya membaik ya, walaupun sedikit gitu sih. Itu aja aku. Oh iya, aku sampai lupa nanya background apa ibaratnya working office hour-nya Mbak Furki, background-nya apa, Mbak? Apakah sama dengan editing, apa ada Enggak, kaitannya? aku di apa ya namanya, jasa, perusahaan jasa. Jadi kalau misalnya orang ada event, saya yang mensupport kebutuhan mereka lah. Oke. Nah, terakhir, sebenarnya dari semua obrolan kita hari ini, mimpi terbesar Mbak Furki Syahroni ini? Mimpi dalam skup apa nih? Apapun, misalnya mungkin mau buat sekolah khusus adventure, misal gitu. Mimpi saya kalau dari POV sport atau olahraga, inginnya Indonesia juga bisa bukan bersaing ya, ingin punya nama di dunia pendakian internasional seperti mendaki gunung-gunung tinggi. Jadi kalau misalnya olahraga yang ada nomor cabornya itu ada olimpiade, di gunung juga ada tuh beberapa gunung yang dianggap kalau udah kesana kayak udah top level gitu lah. Kayak Seven Summit atau ada 14 Peaks. 14 Peaks itu 14 gunung paling tinggi di dunia. Jadi orang kayak ngoleksi gitu. Nah, pengennya sih ada dari Indonesia karena belum ada sekarang, dan di Malaysia, di Singapura itu juga udah menjadi kayak balapan gitu. Ya itu hal baik lah ya, berkompetisi dalam hal baik karena itu ke arah olahraga juga. Cuman kalau mimpi lainnya, karena saya ingin ujungnya pengen bermanfaat ya, maksudnya yang saya tahu, semoga orang juga tahu, pengen naik gunung ke pelosok di seluruh negara. Wow. Tapi naik gunungnya. Artinya saya nggak hanya mengenali budaya yang ada di kota atau yang sering terekspos, tapi juga di sisi remote areanya. Pengennya kayak punya tim,
terus kayak Discovery Channel gitulah. Oh, iya, Tapi iya, kayak iya. ya keliling gitu lah. Tapi udah kepikiran mungkin satu gunung yang udah kepikiran Untuk apa? yang tadi Oh, gunungnya. ya sekarang juga sudah dilakukan. Maksudnya sekarang saya kayak ngecek gunung ini possible Oh, nggak dinaikin, apakah harus ada prosedur dulu dengan heeh. kepala adatnya atau seperti apa kayak gitu sih. Cuman sekarang masih dilakukan dalam scope knowledge saya, informasi saya, akses saya. Kalau misalnya nanti sudah semakin besar atau kenal banyak orang, kayak pengen lebih ke arah pelosok-pelosok gitu. Oh, oke. Mungkin ada closing statement Mbak Furki? Closing statement-nya buat teman-teman yang ingin melakukan pendakian, harap persiapkan dengan baik bahwa di gunung itu tidak adil ya, dia tidak melihat niat baik ataupun kerja keras kita. Banyak hal lain yang menjadi faktor penentu hasil di akhir, tapi yang dinilai adalah saat kerja keras kita tidak berhasil baik, kita harus belajar dari hal itu. Misalnya 100% bekerja keras tapi jelek, kita harus belajar dari 100%-nya. Jangan sampai kita cuma ngambil 50%. Gitu sih. Sama juga kayak kehidupan, jadi walaupun kita sudah berusaha tapi bukan sukses di situ, kita masih bisa ngambil pelajaran karena sukses ada di mana-mana. Luar biasa Mbak Furki Syaroni. Sekali lagi terima kasih Sip. sudah mampir di studio kami. Semoga bermanfaat bagi orang banyak videonya Mbak Furki dan semoga kita bisa makin banyak yang teredukasi nih soal yang lagi hype juga nih sekarang. Mbak Furki, thank you. Terima Sudah kasih mampir banyak. sekali lagi. Terima kasih Saya banyak. pamit undur diri juga. Terima kasih banyak.